Halo, perkenalkan nama saya Bastian Memekang dengan NIM 2002179 dengan rekan kelompok saya Henry Pesik, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan catatan materi AI ke-10 tentang algoritma C4.5. Kita langsung saja, pendahuluan. Algoritma C4.5 adalah salah satu metode paling terkenal untuk membangun pohon keputusan yang digunakan secara luas dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Diperkenalkan oleh Ross Quinlan pada tahun 1993. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma sebelumnya yang dikenal sebagai ID3. C4.5 mengatasi beberapa keterbatasan yang ada dalam ID3 dan menawarkan sejumlah peningkatan signifikan yang menjadikannya lebih efektif dalam menangani data yang kompleks. Poin penting algoritma C4.5. Struktur pohon keputusan C4.5 membangun pohon keputusan dengan node sebagai atribut dan cabang sebagai keputusan. Daun pohon menunjukkan kelas output. Pemilihan atribut menggunakan rasio informasi. C4.5 menentukan atribut paling informatif untuk memisahkan data. Memperbaiki kelemahan dari ID3. Menangani nilai hilang. Algoritma ini dapat menangani nilai yang hilang dengan memperkirakan nilai berdasarkan informasi lain dalam dataset, bukan mengabaikannya. Atribut numerik dan kategorikal. C4.5 mampu menangani baik atribut kategorikal maupun numerik dengan membagi nilai numerik menjadi interval untuk pengambilan keputusan. Pangkasan pohon. Untuk menghindari overfitting, C4.5 menggunakan teknik pemangkasan yang mengurangi kompleksitas pohon, dan itu meningkatkan akurasi, kecepatan dan efisiensi. C4.5 dirancang untuk efisiensi, meminimalkan waktu pemrosesan, bahkan pada dataset besar, tanpa mengorbankan kualitas hasil. Kegunaan algoritma C4.5. C4.5 digunakan dalam berbagai bidang seperti diagnosis medis, mengklasifikasikan penyakit berdasarkan gejala pasien, analisis kredit, menilai kelayakan kredit nasabah, pengolahan data pelanggan, memahami perilaku pelanggan dan mengembangkan strategi pemasaran, deteksi penipuan, mengidentifikasi pola mencurigakan dalam transaksi, dan contoh terakhir perencanaan bisnis, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Henry Pesik. Baik, perkenalkan nama saya Henry Pesik dari kelompok 8 akan meneruskan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Algoritma C4.5. Nah, untuk kelebihannya, satu, menghandle data kategori dan numerik. C4.5 dapat mengenali atribut dengan tipe data yang berbeda, termasuk data kategori dan numerik, sehingga fleksibel untuk berbagai jenis dataset. 2. Pengurangan overfitting. Dengan menggunakan teknik pruning, C4.5 mampu mengurangi kompleksitas pohon keputusan dan mencegah overfitting terhadap data pelatihan. 3. Pengenalan data yang hilang. Algoritma ini memiliki mekanisme untuk mengenali nilai yang hilang pada atribut, sehingga tetap dapat memberikan hasil yang baik meskipun ada kekurangan data. 4. Membangun pohonnya lebih kecil. C4.5 cenderung menghasilkan pohon keputusan yang lebih kecil dibandingkan algoritma lain, yang membuat model lebih mudah diinterpretasikan. Kelima, informasi entropi. C4.5 menggunakan informasi gain ratio sebagai kriteria pemilihan atribut yang membantu dalam memilih atribut yang lebih relevan untuk membagi data. Untuk kekurangannya, 1. Kompleksitas waktu dan ruang. C4.5 membutuhkan waktu dan ruang yang signifikan, terutama saat bekerja dengan dataset yang besar yang bisa menjadi tidak efisien. 2. Sensitivitas terhadap outlier.
Algoritma ini dapat dipengaruhi oleh data pencilan yang bisa mempengaruhi akurasi model dan membuat pohon keputusan kurang representatif. 3. Ketidakstabilan. Perubahan kecil dalam data pelatihan dapat menghasilkan pohon keputusan yang sangat berbeda sehingga membuat model kurang stabil. 4. Pembentukan pohon yang besar. Dalam beberapa kasus, C4.5 dapat menghasilkan pohon keputusan yang sangat besar yang dapat mengurangi efisiensi dan mempersulit interpretasi. 5. Kesulitan dalam atribut banyak. Ketika jumlah atribut sangat banyak, C4.5 mungkin kesulitan dalam memilih atribut yang paling relevan, yang dapat mengurangi performa. Untuk cara kerjanya, 1. Pemilihan atribut. C4.5 memilih atribut paling informatif untuk membagi dataset menggunakan gain ratio. 2. Pembentukan node. Dataset dibagi berdasarkan nilai atribut yang terpilih, membentuk cabang-cabang baru dalam pohon keputusan. 3. Pengulangan proses. Proses pemilihan dan pembagian diulang untuk setiap dataset subset hingga kondisi berhenti terpenuhi, atau semua instance memiliki label sama, tidak ada atribut tersisa, atau ukuran minimum tercapai. 4. Pruning. Pemangkasan. Pohon yang telah dibangun dipangkas untuk mengurangi kompleksitas dan mencegah overfitting. 5. Pengenalan nilai hilang. C4.5 dapat mengolah atribut dengan nilai hilang selama proses pembagian. 6. Pohon keputusan akhir. Hasil akhir adalah pohon keputusan yang siap digunakan untuk klasifikasi data baru. Kesimpulannya, algoritma C4.5 merupakan metode yang efektif dalam membangun pohon keputusan untuk klasifikasi data. Dengan kemampuannya dalam mengenali data kategori dan numerik, serta fitur-fitur seperti pemilihan atribut berbasis gain ratio dan pengenalan nilai yang hilang, C4.5 memberikan hasil yang akurat dan mudah diinterpretasikan meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti sensitivitas terhadap outlier dan kompleksitas dalam dataset besar. Algoritma ini tetap menjadi pilihan populer dalam data mining. Dengan penerapan teknik pruning, C4.5 membantu menghasilkan model yang lebih ringkas dan mengurangi risiko overfitting, menjadikannya alat yang berharga dalam analisis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video kami, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih.